Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Mutiara, obrolan menarik penuh makna. Bersama kami Ulfina Trijunaita, Saya Tesya Rizky Ramadhani. Tes, hari ini kita akan berbincang tentang apa sih, Tes? Kita akan berbincang bersama Ustadz Jafar dengan tema Ramadan Glow Up, Iman Level Up. Oh, oke. Mari, Tat. Silahkan masuk. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, Mbak? Sehat. Ya. Gimana, Gimana? Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini bulan puasa, jadi semangatnya agak kurang full ya. Di bulan Ramadan ini pasti Ustadz banyak sibuknya ya? Alhamdulillah. Jadi setiap sore, alhamdulillah ada jadwal kajian kultum, kemudian malam tarawih itu insya Allah padat juga. Banyak juga puasa ini. Alhamdulillah puasa. Sampai dengan hari ke sekian belum ada yang bolong? Oh, sudah. Sudah. Mbaknya masih aman? Aman, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Ada apa ya? Mau Kami berbincang tentang apa? Tentang bulan Ramadan. Ya, gimana? Tentang bulan Ramadan yang baik itu seperti apa sih, Tat? Oh gitu, ya baik ya. Izin menjawab pertanyaan ya. Iya. Jadi Ramadan itu bulan yang sangat dinantikan oleh kaum muslimin ya. Jadi pertanyaan dari Mbak siapa? Ulfi. Ulfi tadi, bagaimana Ramadan yang baik ya. Jadi tinggal bagaimana seorang manusia ya atau seseorang itu bisa menempatkan dirinya, bisa memanfaatkan ya akhlak dan juga ibadahnya itu dengan sebaik mungkin. Nah, itu bisa dilakukan dengan apa? Didasari dengan rasa senang ketika datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Nabi Muhammad yaitu pernah bersabda bahwa man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jadi mbak-mbak semua ini ya dan juga manusia itu yang merasa senang, merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, itu insya Allah jasadnya akan dijauhkan dari api neraka. Jadi jawabannya yang pertama adalah kita niatkan dulu, kita dasari dulu rasa senang dan juga niat karena Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi, Mbak? Ada tanyakan lagi tentang apa? Apakah ada orang di bulan Ramadan yang dosanya belum diampuni, Ustaz? Di bulan Ramadan orang yang dosanya belum diampuni. Tentu saja ada, Mbak. Karena apa ya? Karena suatu ketika itu Rasulullah itu pernah menaiki mimbar. Tahu mimbar kan? Iya. Ya, tahu ya, yang di masjid itu ya. Rasulullah itu suatu ketika pernah menaiki mimbar ya. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Berarti amin sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian para sahabat ya, para jamaah tadi kebingungan ya. Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini mengaminkan apa ya Rasulullah?" Ya, jadi sahabat ini kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa manusia biasa itu rasa ingin tahu atau kepo ya. Benar ya, kepo. Jadi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ini mengaminkan apa ya Rasulullah?" Ya, kemudian Rasul mengatakan, "Sahabatku, ya. Jadi ada 3 perkara ya yang nantinya akan didoakan kurang baik. Jadi didoakan yang jelek ya oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah orang yang masuk padanya bulan Ramadan, ya Mbak ya. Kemudian keluar padanya bulan Ramadan, dosanya belum diampuni oleh Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah orang yang ketika bulan Ramadan dia hanya bermalas-malasan. Misalkan ya, mbaknya dari pagi sampai malam hanya untuk tidur. Itu kira-kira baik apa enggak? Ya, kurang baik ya. Masa ketika puasa cuma buat tidur ya. Itu bukan memanfaatkan Ramadan dengan sebaiknya. Maka Rasul mengatakan orang yang masuk padanya bulan Ramadan, keluar padanya bulan Ramadan, itu dosanya belum diampuni. Nah, orang ini adalah orang yang tidak menganggap Ramadan sebagai bulan yang istimewa dan hanya menganggap sebagai bulan untuk bermalas-malasan. Begitu Mbak Tessa mungkin. Kemudian apa ada lagi yang ditanyakan tentang Ramadan mungkin? Ada, Tat. Bagaimana hukumnya apabila masih ada manusia yang secara sengaja meninggalkan ibadah puasa? Tanpa ada alasan yang kuat berarti ya? Iya. Ya, baik. Jadi gini.
Hukumnya itu sebenarnya mohon maaf ya. Jadi bahwa puasa itu merupakan ibadah individu ya Mbak ya. Artinya ibadah yang dilakukan secara mandiri. Apa bisa Mbak Tessa nggak puasa digantikan oleh Mbak Ulfi? Nggak bisa kan? Nah, jadi mohon maaf, puasa ini sifatnya adalah ibadah mandiri atau ibadah yang dilakukan secara individu ya. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, baik nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat sehat, maka sudah sewajarnya, sudah sewajibnya kita harus menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat ya Mbak ya, bukan untuk mencari pujian dari manusia. Ya nanti salah niat, puasa hanya akan terasa lapar dan juga haus. Jadi jawabannya Mbak, itu hukumnya tetap wajib. Semua yang sudah balik, yang sudah mampu untuk puasa, hukumnya adalah wajib untuk berpuasa. Karena tadi tidak ada udzur ataupun alasan yang kuat. Mungkin Mbak Tessa ada pertanyaan lagi tentang Ramadan? Kemudian aktivitas apa, amalan apa yang perlu kita lakukan supaya Ramadan kita bersinar, iman kita meningkat? Oh gitu, berarti aktivitas ya atau Ya. amalan yang membuat Ramadan itu semakin bersinar atau semakin terasa hebatnya ya. Mbak Lufi bisa dipahami bahwa yang pertama itu ayo kita rajin untuk tilawah Al-Quran. Berarti apa Mbak? Membaca Al-Quran. Karena apa? Karena gini Mbak ya, malaikat Jibril itu tidak datang di setiap bulan. Artinya malaikat Jibril itu tidak turun itu di semua bulan. Dan hanya turun ketika di bulan apa? Ramadan ya. Pernah suatu ketika ya, malaikat Jibril itu mengajari Rasul itu membaca Al-Quran sebanyak 2 kali. Kemudian ketika Rasul akan meninggal ya, malaikat Jibril ini menyempatkan untuk datang supaya apa? Supaya Nabi ini bisa 2 kali khatam selama Ramadan. Sekarang pertanyaannya, Mbak Tessa, Mbak Ulfi selama Ramadan sudah pernah khatam belum? Jujur aja nggak apa? Belum. Oh belum. Nah ini termasuk orang-orang yang belum bisa mengamalkan bulan Ramadan dengan baik. Kira-kira besok mau membaca Al-Quran atau belum? Besok itu? Belum? Belajar. Oh belajar ya. Jadi harus kita sematkan ya. Harus kita luangkan ya. Karena apa? Kalau tidak kita mulai dari sekarang, ya mau kapan lagi gitu loh ya. Karena dia mengatakan bahwa nanti ya manusia itu akan meninggal, akan pulang itu sesuai dengan kebiasaan kita. Misalkan Mbak Ulfi kebiasaannya suka tilawah, kemudian suka dengan sholat taraweh, maka insya Allah akan meninggal dalam keadaan yang baik. Tapi mohon maaf apabila Mbak Tessa itu sering berbuat yang tidak baik ya, mohon maaf sering mungkin mencuri, nah itu nantinya akan gimana? Akan meninggal dalam keadaan yang tidak baik juga. Itu perlu dipertimbangkan, perlu kita pahami. Begitu ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua perhatikan. Yang kedua itu kita harus menghidupkan sholat malam. Contoh ya, sholat taraweh. Gitu ya. Habis itu kita lanjutkan dengan sholat witir. Gitu ya. Sholat witir berarti setelah sholat taraweh, kemudian kita lanjutkan sholat witir, kemudian kita lanjutkan dengan kultum, kalau yang ada kultum. Ya. Jadi kita hidupkan ya, di bulan yang sebelum Ramadan, mungkin tidak pernah sholat malam, maka di bulan suci ini, ayo kita hidupkan untuk sholat malam. Yang ketiga perlu dipahami bahwa ya, yang perlu kita siapkan, amal yang perlu kita lakukan ya, selain dengan membaca Al-Quran, selain dengan sholat taraweh, kita harus sering-sering berdoa kepada Allah. Iya, betul. Mbak Tessa, kira-kira punya cita-cita nggak Cita-cita. tentang kehidupan? Punya rumah yang bagus mungkin? Oh ya. Punya. Mbak Ulfi, punya cita-cita ingin jodoh yang terbaik nggak? Ya ada. Masih ada. Ya, maka ketika bulan Ramadan, ini momen yang baik ya untuk Mbak Ulfi, untuk Mbak Tessa supaya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Mbak Ulfi, ya Allah, di bulan suci ini ya Allah, kelak berikanlah saya jodoh yang terbaik, jodoh yang sesuai diinginkan oleh saya dan juga orang tua saya. Maka insya Allah doa Mbak Ulfi, doa Mbak Tessa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Mbak? Di bulan suci ini ya, perhatikan, itu ada waktu-waktu yang mustajab. Jadi waktu-waktu yang terbaik, doa kita akan diijabah oleh
Allah Subhanahu wa taala. Khususnya doa yang kita minta, doa yang kita panjatkan ketika waktunya itu sebelum dan sesudah berbuka. Jadi nanti sore ya, nanti sore atau besok ketika Mbak Tessa, Mbak Ulfi punya keinginan, punya hajat, berdoalah di sebelum berbuka dan setelah berbuka. Mungkin itu yang 3 poin yang paling penting. Amalan aktivitas di bulan suci Ramadan. Mbak Ulfi mungkin ada tanggapan lain atau pertanyaan? Tuh, Kemudian selain itu apa lagi, Tat? amalannya. Iya. Ya, selain dengan berdoa, kita bisa dengan berbenah diri ya. Artinya introspeksi diri. Oh, bulan kemarin sebelum Ramadan saya masih banyak dosa. Bulan suci Ramadan, maka kita harus sadar, oh ini momen yang tepat untuk berbenah diri. Karena apa, Mbak? Secara sederhana ya, bisa kita ibaratkan Mbak Tessa ketika menggali tanah ya. Kemudian Mbak Tessa ini menemukan bongkahan besi. Ya. Kemudian bongkahan besi Mbak Tessa ini diangkat ke tanah, lalu dipanaskan, ditiriskan dengan suhu api yang tinggi. Maka yang terjadi ya, karat di besi ini akan rontok. Begitu pula dengan manusia ya. Di bulan kemarin ya, mungkin Mbak Tessa banyak sekali karat-karat dosa. Mbak Ulfi tanpa sengaja mungkin banyak dosa dengan orang lain. Maka harus sadar, ayo di bulan Ramadan menjadi wadah, menjadi momen untuk berbenah diri. Dengan cara apa? Bertaubat dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mungkin amalannya, kita harus senantiasa berbuat dan bermanfaat baik kepada orang lain. Karena apa? Di bulan puasa akan dilipat gandakan pahalanya. Itu Mbak. Jadi total ada 5 ya. 5 amalan. Yang ketiga dan yang kedua latihan terakhir itu insya Allah harus kita amalkan, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mbak Tessa ada lagi yang tanyakan? Di bulan Ramadan, apakah kita harus berpura-pura kemudian keristiwaannya? Berpura-pura gimana Mbak maksudnya? Tentang apa? Tentang puasa atau ibadah ini? Tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu apakah kita harus apa? Apakah kita harus berpuasa? Oh, berpuasa. Jelas Mbak, harus berpuasa ya. Karena apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu jelas mengatakan bahwa nantinya akan ada 3 golongan. Salah satu la turatu da'watuhum. Ini ada 3 golongan, Mbak. Ya, perhatikan ya. 3 golongan yang insya Allah doanya akan la turatu da'watuhum. Doanya sulit ditolak. Jadi kemungkinan 3 golongan ini doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perhatikan Mbak ya. Al-imamu adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang amanah. Yang kedua ini, seperti yang dikatakan oleh Mbak Tesi, as-shaimah hatta yuftir ya. Jadi orang ya, manusia yang berusaha untuk berpuasa sejak pagi hingga terbenamnya matahari. Perlu diingat as-shaimah hatta yuftir. Berarti bukan puasa setengah hari, bukan puasa sampai asar, bukan puasa sampai waktu duha. Jadi puasanya full ya, Mbak ya. Dari terbit fajar, dari waktu sahur hingga terbenamnya matahari. Karena apa? 3 golongan ini ya, yang ketiga adalah dakwatul madlum, kemudian doa orang yang tersakiti Allah terdolimi. Maka insya Allah 3 golongan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi kita sehat, selagi kita mampu, maka hukumnya wajib dan harus kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu Mbak Ulfi, Mbak Tessa. Kemudian keistimewaannya apa? Banyak sekali Mbak ya, tentunya untuk keistimewaan di bulan Ramadan ini. Ini mohon maaf, ini kita berbincang sudah lama belum ya? Setengah jam ada? Oh, iya semakin asiknya kok masih betah aja ini Mbak ini ya. Iya. Ya, jadi gini ya, saya berikan penjelasan ya. Keistimewaan di bulan Ramadan ketika kita berpuasa itu banyak sekali Mbak ya. Bahkan kalau saya sebutkan ini podcast ini bisa sampai besok ini. Benar apa enggak ini? Benar ya? Ya, maka ini saya ringkas saja ya. Saya ambil poin-poinnya, nanti Mbak Tessa bisa ambil, Mbak Ulfi bisa ambil, kemudian saya mohon bisa disampaikan ke yang lainnya. Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah khairunas anfa'uhum linnas, bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Maka diperhatikan. Yang pertama, keistimewaannya adalah orang-orang yang
berpuasa ya, ketika Mbak Tessa, Mbak Ulfi berpuasa, nanti akan disediakan satu pintu khusus. Tahu nggak namanya pintu apa? Pintu Arroyan. Loh, ini kok nggak tahu, kok nggak belajar ini? Belum sampai Oh, situ. belum sampai situ. Ya, saya terpesan ngajinya lebih dalam lagi ya terkait puasa ini. Jadi nanti manusia itu akan disediakan Mbak ya, satu pintu khusus, pintu terbaik untuk Mbak Tessa, untuk Mbak Ulfi apabila berpuasa. Dan pintu ini tidak sembarangan dibuka, disediakan untuk orang-orang yang mukel. Tahu mukel ya? Iya. Kalau bahasa kita mukel, orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktu berbuka. Orang-orang ini tidak akan bisa masuk di pintu Arroyan, yang bisa hanya orang-orang yang berpuasa. Itu salah satu keistimewaan. Yang kedua, nanti kita akan diberikan oleh Allah itu dua kebahagiaan, Mbak. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, yang kedua kebahagiaan ketika kita berpulang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Coba dari dua ini sebutkan. Yang pertama apa, Mbak? Disediakan pintu apa itu, Mbak? Loh, baru 5 menit sudah lupa ini. Mbak Tessa, Mbak Ulfi ini kurang fokus ini ya. Iya. Pintu Arroyan. Ya, itu ya. Itu pintu yang sangat istimewa. Yang kemudian akan kita dibuatkan, akan diberikan ya dua kebahagiaan oleh Allah yang luar biasa. Kebahagiaan ketika berbuka dan nantinya ketika pulang. Mbak Tessa, Mbak Ulfi, apa sudah siap dipanggil Allah? Belum ya. Makanya ketika masih diberikan amal yang baik ataupun diberikan kesehatan yang baik, ayo kita beramal secara maksimal ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang lebih dulu meninggal itu masih ingin punya kesempatan untuk hidup lagi ya. Jadi Mbak Tessa ini kalau bisa mendengarkan curhatan orang-orang yang telah meninggal, itu isinya hanya ingin kembali ke dunia. Supaya untuk apa Mbak Tessa? Untuk beramal ya, untuk memperbaiki bekalnya. Karena apa? Sebaik-baik bekal itu nantinya akan kita unduh, akan kita capai ketika di akhirat kita pilih surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mbak Tessa, kira-kira ingin surga apa neraka? Ingin surga loh. Ingin surga, betul. Kalau Mbak Ulfi, surga apa neraka? Tentunya surga, Pak. Kemudian saya tanya, bekalnya sudah sejauh mana ini ya? Masih sedikit. Masih sedikit. Mbak Ulfi tadi subuhan di masjid atau di rumah kira-kira? Di masjid, Ayo, Pak. di masjid. Oh, di masjid. Kalau Mbak Tessa juga di masjid. Enggak, saya di rumah. Nah, emang orang-orang seperti ini nantinya semua di surga ya? Ya, insya Allah ya, walau alam. Tapi Mbak Tessa wajib untuk berproses ya, berupaya. Oh, ya Allah, saya ingin masuk surga. Berarti saya harus memperbaiki kebiasaan kita. Mbak Ulfi, oke, hari ini subuhan, tapi apakah menjamin untuk bulan depan subuhan lagi, Mbak Tessa? Nggak mungkin kan ya? Karena mungkin imannya Mbak Ulfi ini masih naik turun ya, kayak detak jantungnya Mbak Ulfi, benar? Ya benar. Maka ya Mbak Ulfi, Mbak Tessa kan masih muda ya. Itu hal yang paling terberat itu adalah keistiqomahan. Betul? Ulangi, betul. Betul. Ya, kok diam-diam saja ini ya. Ya itu ya. Jadi keistimewaan ya atau keistiqomahan di masa-masa muda itu sangat berat. Maka Mbak Ulfi, Mbak Tessa, saya berpesan silakan di jalan keistiqomahan yang baik. Artinya apa? Selagi masih muda, ayo siapkan bekal yang terbaik gitu. Ini ngomong-ngomong sudah berapa menit ini, Mbak? Kok nggak ada habisnya ini ya? 10 menit mungkin lebih ya? Lebih. Ya Mbak Tessa, mungkin ada yang masih mengganjal lagi tentang Ramadan mungkin? Mungkin Mbak Ulfina. Mbak Ulfi? Masih satu lagi kita. Oh, monggo, boleh. Ramadan bersinar telah ubarnya seputar apa sih, Oh, Kak? seputar apa? Iya. Ini tolak ukurnya ya? Iya. Ya, tolak ukur bulan Ramadan. Gini Mbak, sekarang saya tanya dulu. Mbak Ulfi tanya, saya kembali tanya ya. Mbak Ulfi tahu nggak perang yang terjadi di bulan Ramadan? Nanti kalau tahu saya kasih hadiah nih 2 orang ini. Tahu nggak perang apa? Nggak tahu juga. Belum. Berarti selama di kelas hanya tidur ini berdua ini. Ya, nggak tahu juga. Belum. Perhatikan lagi ya. Jadi di bulan Ramadan, Mbak Tessa, Mbak Ulfi, itu ada perang yang namanya perang masih nggak nyawa juga. Perang Badar. Oh, Iya itu. Badar. Itu perang yang dilakukan ketika bulan puasa. Bayangkan Mbak, Nabi dan juga sahabat perang di bulan Ramadan. Capek banget kira-kira Mbak? Capek.
lelah atau lelah sekali Mbak kira-kira? Lelah sekali, bayangkan. Misalkan Mbak siapa Ulfi disuruh perang di bulan suci Ramadan, mampu nggak bersama Mbak Tessa ini? Nggak mampu ya, baru jalan aja sudah semaput. Maka kita tengok peristiwa masa lalu, peristiwa sejarah Nabi, bahwa di bulan suci Ramadan tolak ukurnya adalah keistiqomahan. Bagaimana para sahabat berjuang di medan perang dengan perang Badar ini yang pertarungan antara kaum muslim dengan kaum Quraisy. Perlu jangan ketahui Mbak, ini prajuritnya tidak imbang. Kenapa tidak imbang? Kaum muslimin hanya berjumlah 313, sedangkan pihak musuh kaum kafir Quraisy sejumlah 1000. Secara sederhana, 1000 lawan 300. Kira-kira menang yang mana Mbak Ulfi? 1000 lawan 300. Ayo. Menang yang mana? 1000. Mbak Tessa, 1000 lawan 300 menang yang mana? Ya, jawaban Mbak Tessa, Mbak Ulfi itu kalau jawaban menurut Mbaknya masing-masing. Tetapi ini atas izin Allah, atas kehendak Allah, perang yang dipimpin oleh Rasul ya, itu bisa memenangkan, bisa melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak. 300 dilawan 1000 Mbak bayangkan di bulan suci Ramadan. Dan kebanyakan sahabat yang perang itu semuanya berpuasa. Mungkin ada beberapa yang tidak berpuasa karena sakit, karena mungkin di perang sebelumnya tangannya sudah tertebas. Bayangkan Mbak, kaki sudah tertebas pedang. Mbak Ulfi siap nggak ditebas tangannya dengan pedang itu? Nggak siap kan? Nah, bayangkan itu para sahabat itu betapa istiqomahnya itu membersamai Nabi ya. Ketika puasa panas luar biasa, tidak ada air, sumber air sudah tertutup, lawannya 1000, kekuatannya lengkap, sedangkan kaum muslimin hanya pakai unta. Tahu unta kan Mbak yang tinggi itu loh? Iya, tahu. Nanti taunya cuma sapi nanti Mbaknya, ya kan? Unta ini hewan yang asli Timur Tengah ini. Sedangkan pihak musuh persenjataan lengkap, pedang komplit, kemudian bekal-bekal air minum luar biasa karena mereka tidak berpuasa. Tetapi kehendak Allah, izin Allah ya, yang bisa memenangkan perang Badar adalah kaum muslim. Maka pertanyaannya tadi, tolak ukurnya adalah keistiqomahan. Sebagaimana tolak ukur kita itu ayo istiqomah ya, ayo berbuat baik itu selama-lamanya, bukan hanya ala kadarnya. Artinya masa iya Mbak Tessa hari ini taraweh besok enggak ya, kan harus istiqomah Mbak ya. Kalau bisa 30 hari itu taraweh terus ya. Nanti maka insya Allah Allah akan menyiapkan jodoh yang terbaik untuk Mbak Tessa. Amin Allahumma amin. Gitu ya Mbak ya. Jadi keistiqomahan itu hal yang terpenting. Ya, dari beberapa pertanyaan, ada pertanyaan lagi enggak? Atau cukup dengan kesimpulan saja? Cukup. Oh cukup. Ini sudah 2 jam atau 3 jam ini? Terlalu asik ini ya. Jadi kesimpulannya Mbak-mbak semua ya, pada perbincangan kita kali ini, pada pertemuan kita kali ini jarang-jarang loh ini saya bisa membersamai kalian ini. Wow. Iya, ini waktunya saya hari ini harus ngisi di ini kalau nggak saya sempatkan nggak bisa kalian. Jadi nanti kalau mau minta foto bisa di setelah podcast ini bisa gitu ya. Kalau minta tangan mungkin di setelah podcast ya. Tapi ini benar-benar luar biasa Mbak, kalian bisa bertemu dengan saya tuh. Waduh, ya di sela-sela saya harus ya dong mengajari sana. Gitu iya. Ya, Soalnya apa? Bulan Ramadan gitu loh Mbak ya. Ya, jadi kegiatan yang positif itu sangat banyak. Maka jangan sampai Mbak Tessa ini dikit-dikit gabut, dikit-dikit melakukan hal yang negatif. Salah, karena apa? Bulan Ramadan sangat banyak sekali kegiatan yang positif. Maka kesimpulan dan juga ini dari pertemuan kita ya, pertemuan yang istimewa ini. Kenapa saya katakan istimewa ya? Karena kita bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan, itu istimewa Mbak ya. Banyak sekali keberkahan itu. Yang pertama adalah ayo kita manfaatkan dengan sebaik mungkin bulan ini. Jangan sampai kita tergolong manusia yang didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa-doa yang jelek. Jangan sampai. Masa iya Mbak Tessa mau didoakan besok jatuh? Kan nggak mau kan? Kalau didoakan mendapatkan jodoh yang terbaik, yang ganteng, mau apa nggak? Mau. Iya mau, tapi sejauh mana prosesnya Mbak Tessa? Mau tuh nggak ada proses kan? Iya, gampang kan ya gitu. Maka yang kedua kesimpulannya, kita harus memperbanyak amal-amal Mbak. Sebutkan coba. Lupa pasti ya. Langsung saja ya. Iya, amal yang pertama,
baca Al-Quran, tilawah, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian berbenah diri atau introspeksi di diri, kemudian kita harus senantiasa beristiqomah dalam hal yang kebaikan. Gitu kesimpulannya Mbak. Gimana, ada yang masih janggal? Kalau nggak ada mungkin sudah sampai sini podcast kita, perbincangan kita sampai sini. Terkait Ramadan berarti kalian sudah ada gambaran ya, harus ngapain besok, harus seperti apa besok, insya Allah sudah ada gambaran ya. Maka pesan saya, apa yang kalian dapat, apa yang kalian serap dengan materi yang saya sampaikan ini, tolong kalau temannya tanya bisa diberitahu ya. Jangan sampai ilmu ini berhenti pada Mbak Ulfi, Mbak Tessa. Paham? Paham. Kurang kompak, paham? Paham. Nah, gitu loh. Bulan Ramadan kok bermalas-malasan ini apa ini ya, gitu ya. Ya, jadi karena apa? Nantinya ada penyesalan orang yang mati itu ketika semasa hidupnya tidak pernah mendakwahkan ilmu yang mereka punya. Itu perlu diingat ya. Mbak Tessa mungkin di sekolah belajarnya kurang maksimal, tapi ketika di rumah, pintar ngaji, ya kan? Ngisi pengajian, oke. Ngisi kultum buber, oke. Ngisi halal bihalal, oke. Maka lihatkanlah hanya di bidang agama. Sekian mungkin cukup dari Mbak Ulfi, Mbak Tessa. Cukup. Oh. Sudah berarti? Iya, sekian dari saya dengan Tessa. Terima Iya. kasih ya Tat atas Oh iya. berbincang-bincang Terima kita. kasihnya saya terima, saya ucapkan terima kasih kembali. Tapi perlu digarisbawahi ya, bahwa ilmu jangan sampai sini. Perlu kalian kembangkan lagi, kalian sebarkan ke teman yang seluas-luasnya. Mungkin dari saya, apabila ada salahnya dari saya pribadi, apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bisa kita tutup dengan bacaan alhamdulillah mungkin ya, bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya sekian. Kemudian bisa ditutup dengan salam oleh Mbak Ulfi, Mbak Tessa. Mari pelan-pelan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.